Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa qaddara asy-syuhura wal a'wam wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-a'lam wa man tabi'ahum bi ihsanin 'ala ad-dawam ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita sebagaimana pekan lalu yang saya sampaikan bahwa kita akan mengaji secara offline lagi. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa mengenai perhitungan, cara-cara perhitungan yang telah kita contohkan. Dan itu kemarin sudah terakhir pembahasannya. Dan kita berikan contoh-contoh dengan contoh yang lebih besar nilainya. Hari ini supaya selain kita mengetahui pengetahuan, ya, mengetahui bagaimana metode-metode tersebut, kita juga harus mengetahui bagaimana cara perhitungannya, melatih dengan melatih lebih dalam. Jangan sampai kita tahu teori tetapi kita tidak tahu prakteknya. Kan dalam ilmu itu ada namanya pendalaman ilmu, ya, ta'miqil ilm yang qasimu ila qismain. Pendalaman ilmu itu terbagi menjadi dua. Al-ula, yang pertama adalah dirasatun nazariyah. Dirasah nazariyah, pelajaran teori. Dan yang kedua adalah dirasatun tatbiqiyah. Jadi dua pendalaman ilmu. Yang pertama itu adalah dirasah nazariyah dan yang kedua adalah dirasah tatbiqiyah. Itu dicatat itu. Yang pertama itu pendalaman ilmu adalah dirasah nazariyah, pelajaran teori. Dan yang kedua adalah dirasah tatbiqiyah, pelajaran praktek. Atau biasa kita mengatakan bahwa yang pertama itu teoritis, teori. Yang kedua adalah praktis. Itu pendalaman ilmu. Jadi harus ada teori dan harus ada praktek, praktis itu. Kenapa bisa demikian? Karena begini, sesuatu yang dilakukan tanpa adanya praktek, hanya punya teori tapi tidak punya praktek, maka dia sama seperti orang-orang yang orang Yahudi. Kenapa dinamakan itu al-maghdubi alaihim waladhdallin? Siapa yang dimaksud itu al-maghdub? Orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dimurkai? Karena dia punya teori, dia teoritis tetapi tidak praktis. Hanya ada teorinya, dia tahu ilmunya, tetapi dia tidak pernah mempraktekkannya. Makanya mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Yahudi ini.
Begitu semua dia model-modelnya. Sedangkan waladhdallin, ad-dallin itu orang sesat. Siapa mereka itu? Orang Nasrani. Kenapa mereka itu orang Nasrani? Mereka itu praktis, tetapi mereka tidak punya teoritis. Selalu mempraktekkan praktek kerja sana kerja sini, tetapi tidak pernah punya teori. Akhirnya mereka sesat, sudah sesat menyesatkan. Makanya itu ilmu itu tidak akan lepas dari dua hal tadi, dirasatun nazariyah dan dirasatun tatbiqiyah. Pelajaran teoritis dan pelajaran praktis. Tidak bisa lepas dari situ. Pasti itu. Nah, ini sudah kita masuk ke materi pelajaran kelima terakhir penghujung kitab. Pekan lalu kita sudah membahas mengenai yang terakhir, sudah dibaca tuh terakhir tuh. Jadi baca kan? Belum. Mudah-mudahan kita tidak terganggu ya. Semoga kita fokus. Coba dilihat kitabnya di as-safhah at-tasi asyar. As-safhah at-tasi asyar, pelajaran halaman ke-19. Bidarsil khamis, pelajaran yang kelima. Yakni ad-darsul akhir. Darsul akhir min kitabina hada. Pelajaran terakhir dari kitab kita. Yakni mengenai as-sanatul masihiyatu. Yang ada kitabnya bisa diharokati. As-sanatul masihiyat. Tahun Masehi. Nah, kita terjemahkan dulu ya, kitabnya. Annas sanatal masihi. Ya. Annas sanatal masihiyata Annas sanatal masihiyata syamsiyatun la qamariyatun. Sesungguhnya tahun Masehi itu tahun Masehi itu syamsiyatun la qamariyatun. Apa artinya itu? Berdasarkan rotasi matahari. Ahsanta. Habis ya. Berdasarkan rotasi matahari la qamariyatun. Bukan rotasi bulan. Itu tahun Masehi. Lidzalik, oleh karena itu, tajidu awaila syuhuri, kamu dapatkan hari pertama dari bulan tertentu. Tajidu, engkau dapatkan awaila syuhuri, hari pertama pada bulan tertentu, min kullis sanati, dari tiap tahun, goiru atau goiro mutabiqatin lil hisabit tarikhil hijriyi. Tidak berkesesuaian
tidak berkesesuaian dengan perhitungan lil hisab, dengan perhitungan at-tarikhil hijri, tahun hijriah. Saya ulangi, sesungguhnya tahun Masehi itu berdasarkan rotasi matahari, la qamariyatun, bukan bulan. Apalagi Neptunus, apalagi Mars, Jupiter, bukan itu. Lidzalik, oleh karena itu, engkau dapatkan atau kamu dapatkan hari pertama pada bulan tertentu di tiap tahun tidak berkesesuaian dengan perhitungan kalender Hijriah. Kenapa bisa jelas? Nanti kita akan lihat bagaimana itu model-model kalender Masehi. Kalau kita kan sekarang sudah jelas ya, melihat bahwa kalender Masehi itu dia lebih harinya, lebih banyak harinya dibandingkan kalender Hijriah. Kenapa bisa? Karena kalender Masehi itu berdasarkan perhitungan rotasi matahari, bukan rotasinya bulan. Kan kita sudah jelaskan ya, bagaimana itu kedekatan antara bulan dan bumi. Kedekatan antara bulan dan bumi bagaimana. Kemudian kedekatan bumi dengan matahari. Kita lihat bahwa bumi itu lebih dekat dengan bulan dibandingkan matahari. Sedangkan setiap planet itu pasti punya gaya gravitasi. Gaya gravitasi inilah yang membuat dia berjalan. Andai kata tidak ada gaya gravitasi pada suatu benda, tidak ada gaya gravitasinya itu benda, tahu tidak apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi itu adalah gaya yang dihasilkan dari medan magnet. Kau tahu tidak magnet kira-kira apa? Kalau kamu tidak tahu magnet itu sungguh keterlaluan. Magnet itu adalah benda yang biasa Anda mainkan masih kecil itu, masih SD mungkin Anda mainkan itu. Anda mainkan itu waktu kecil-kecil itu, magnet itu. Itu magnet yang besi-besi itu. Itu magnet. Tetapi ada namanya medan magnet. Medan magnet itu adalah energi yang dihasilkan dari magnet tersebut. Energi itulah yang biasa terkandung di dalamnya listrik. Ada listrik di dalamnya itu, sumber listrik. Bumi ini punya medan magnet sehingga menghasilkan gaya gravitasi. Andai kata bumi ini tidak ada gaya gravitasinya, antum semua tidak bisa berjalan. Mungkin di situ saja terus. Adanya medan magnet, gaya gravitasi dari bumi itulah yang menghasilkan sehingga kita bisa bergerak dengan nyaman. Kamu tahu tidak pernah dengar tidak? Bulan itu gaya gravitasi rendah kan? Sehingga kalau orang jalan di bulan itu jalannya lambat, terbang-terbang orang. Jalan lambat karena kurang gaya gravitasinya. Beda dengan bumi. Makanya itulah kenapa itu semakin kita misalnya ada dua benda. Ini dijelaskan dalam tuh kayak pusing lagi nanti kalau ini dijelaskan dalam hukum Newton pertama. Jadi ada 3 hukum Newton. Hukum Newton pertama itu menjelaskan bahwa jika ada suatu dua benda, benda A dan B saling berdekatan, maka akan terpengaruh satu sama lain. Sama seperti Anda misalnya laki-laki dan perempuan, akhwat dan ikhwan. Ketika buku dekat pasti ada gaya tariknya itu. Seperti itulah gravitasi dijelaskan dalam hukum Newton pertama.
Beda lagi hukum Newton kedua dan ketiga. Maka kita bisa simpulkan bahwa ketika bumi yang mempunyai gaya gravitasi dan bulan yang punya gaya gravitasi dan kedua benda ini berdekatan, maka akan menimbulkan gaya tersendiri sehingga menimbulkan pergerakan akibat dari gravitasi tersebut. Pergerakannya lebih cepat. Semakin dekat semakin cepat. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini pun kita merasakan bahwa jauh dari bulan ada sekitar 100 ribuan kilometer lebih jarak Anda dengan bulan. Kalau misalnya andai kata bulan itu dekat dengan kita sejarak, kalau saya ke kalian ini ada 1 kilo tidak? Belum 1 kilo. Andai kata jangan 1 kilo terlalu dekat. 10 kilo saja. Jaraknya 10 kilo. 10 kilo itu sama dengan berapa meter? Di bawahnya kilo, jadi kilo itu ke atas. Kilo, kemudian hektar, kemudian deka, deka. Iya ya, deka, kemudian meter. Berapa itu? Berapa tangga itu? 1, 2, 3. 10 tambah 0,3 berapa? 10 ditambah 0,3 di belakangnya berapa? 10.000 10 kilo sama dengan 10.000 meter. 10.000 meter itu sama seperti Anda rasakan kalau Anda pernah naik pesawat. Ketinggian antara tanah dengan jarak pesawat yang seimbang itu sekitar 10 ribuan meter. Artinya 10 kilo. Kalau misalnya bulan sedekat itu, maka pasti dia akan saling menarik, bertabrakan. Hancurlah bumi ini. Tidak kebayangkan, bayangkan. Itu bulan itu tidak beda jauh di besarnya bulan itu dengan bumi. Tidak beda jauh. Makanya itu Allah masih menciptakan jarak yang sangat fleksibel antara bulan dan bumi supaya itu tidak saling menarik lebih dekat dan terjaga keseimbangan di situ. Hebat kan? Kalau kita pelajari itu kenapa bisa sejauh begitu sih? Kita lihat bulan purnama indah. Dia indah bagaikan engkau bagaikan bulan purnama. Tetapi engkau jauh dari hatiku. Meskipun dia menyinari dalam bayang-bayang yang gelap, tetapi menurut mataku itu masih lebih indah. Iya memang jauh, tetapi kalau kamu berharap bahwa bulan itu indah dan kamu, misalnya bulan kamu bilang indah, tetapi kamu berharap dia dekat, binasalah engkau. Indah, memang indah dia, tetapi kalau Anda berharap dia dekat, maka hancurlah diri Anda. Makanya jangan bagai-bagaikan itu wanita dengan bulan purnama. Harus lebih daripada itu. Apa itu? Al-lu'lu wal marjan. Begitu. Apa itu al-lu'lu wal marjan? Mutiara, mutiara yang main lu'lu wal marjan, mutiara paling mahal waktu itu. Nah, itu. Dia begitu ya. Itu tadi, itu hanya sekedar penjelasan kenapa kalender Hijriah itu harinya lebih sedikit dibandingkan Masehi. Sebenarnya masih panjang ini kalau saya bahas mengenai masalah sejarah-sejarahnya dan berdasarkan teori-teori fisika itu kayaknya tidak berhenti nih. Sulit berhenti karena ada saling keterkaitan antara satu sama lain.
Kita bahas saja dari segi sejarah dulu. Dari segi sejarah itu kenapa dipakai kalender Masehi? Jadi kalender Masehi itu Masehi penamaannya di dalam bahasa Arab itu ada tiga macam. Ada namanya, ya perhatikan. Ada namanya itu kalender Masehi ya, As-Sanatul Masihiyah. Itu yang pertama. Jadi ada tiga nama kalender Masehi dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah As-Sanatul Masihiyah, ini dia. Kalender Masehi. Dan yang kedua adalah As-Sanatul Miladiyah. As-Sanatul Miladiyah. As-Sanatul Miladiyah. Kemudian yang berikutnya adalah As-Sanatul Afronjiyah. Jadi, ketiga. Yang pertama itu tiga. Yang kedua adalah Miladiyah. Dan yang ketiga adalah Afronjiyah. Jadi kalender Masehi itu dalam bahasa Arab itu begitu namanya. Jadi kalau misalnya antum nanti berkecimpung di bidang sejarah atau historiologi atau ya berkaitan dengan sejarah lah, saya dilihat ya. Maka antum bisa mendapatkan tiga nama ini. Masihiyah, Miladiyah, dan Afronjiyah. Afronjiyatun. Alif atau Hamzah, Fa, Ro, Nun, Jim, Ya, Wata marbutoh. Nah, bisa nanti ada penamaan Afronjiyah di belakang. Penamaan Masehiyah karena didekatkan dengan nama Nabi Isa Nabi Isa alaihissalam kan dijulukin Al-Masih. Jadi dua orang yang dinamakan dengan Al-Masih. Siapa itu? Nabi Isa dan Dajjal. Dajjal la'natullah alaih. Jadi dua yang dinamakan Al-Masih, Nabi Isa dan karena ada itu dalam doa terakhir atau kalian tidak pernah baca? Wa min fitnatil masihid dajjal. Iya kan? Ada itu di situ. Makanya dinamakan Al-Masih. Apa sih yang membedakan keduanya? Al-Masih itu, Al-Masih, julukan Al-Masih itu kita lihat dari segi maknanya. Al-Masih itu dari kata masaha yamsahu. Apa artinya masaha? Menghapus. Kenapa Nabi Isa dinamakan Al-Masih? Karena dia akan Al-Masih syarr. Dia akan menghapus kejelekan. Sedangkan Dajjal, dia Al-Masihil khair. Dia menghapus kebaikan. Makanya itu Nabi Isa dan Dajjal itu simbol antara negatif dan positif. Positif itu ya bagus, itu Nabi Isa. Sedangkan Dajjal itu negatif. Kayak namanya dua Al-Masih itu. Itu kenapa dinamakan kalender Al-Masihiyah dengan Al-Masihiyah. Karena disandarkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang kedua, kenapa dinamakan Al-Miladiyah? Kenapa tahun Masehi dinamakan dengan tahun Miladiyah? Dari kata milad. Apa itu Al-Milad? Kelahi. Karena menurut pembuat kalender Masehi ini, bahwa kalender ini dibuat
tahun pertama ya. Tahun pertamanya dibuat berdasarkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Makanya dinamakan tahun miladiah. Karena berdasarkan kelahiran Nabi. Makanya kita punya tahun namanya tahun Hijriah. Karena berdasarkan tahun hijrahnya Nabi. Begitu. Kemudian yang terakhir. Kenapa dinamakan Afronjia? Afronjia itu di dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Afronjia itu artinya adalah suku Franka. Suku Franka. Kamu pernah dengar kata-kata Francius? Pernah dengar kata-kata Prancis? Francis. Nah, itu. Atau France. Pernah dengar katanya itu? Prancis itu berasal dari kata itu Franka. Franka itu adalah nama suku. Suku barbarnya orang Eropa. Jadi kalau kamu dengar kata-kata barbar, orang-orang besar-besar, suku barbarnya itu di sana itu. Suku Franka, suku barbarnya orang barat di Eropa sana. Ya, begitu. Jadi dia suku Franka. Kenapa suku Franka ini? Karena suku Franka inilah yang mencetuskan dan memberikan ide bahwa harus bentuk kalender berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Kayak namanya tahun Afronjia. Tahunnya orang-orang Franka, suku-suku Franka namanya itu. Itu ya. Nanti kita akan bahas. Kenapa? Jadi proses tahun Masehi itu kita juga mesti jelaskan. Meskipun pembahasan kitab ini itu berfokus ke tahun Hijri, tetapi kita juga tidak melupakan namanya tahun Masehi atau tahun Miladiah atau tahun Afronjia. Menurut sejarah, ya, sebenarnya tahun Masehi ini itu belum dicetuskan sebelumnya oleh orang-orang Franka. Dan ada latar belakang kenapa ada tahun Masehi. Latar belakangnya itu berdasarkan adanya perdebatan. Jadi adanya perdebatan dan pemikiran-pemikiran yang aneh muncul sehingga muncullah tahun Masehi. Apa perdebatan itu? Apa kira-kira? Jadi sebelum orang-orang Eropa sana memakai kalender Masehi itu, kalender yang mereka pakai itu adalah kalender Romawi kuno. Kalender Romawi kuno. Kalender Romawi kuno ini berlaku hingga pada tahun 45 sebelum Masehi muncul. Pernah dengar kata 45 SM sebelum Masehi itu maksudnya. Jadi jangan sampai kamu dengar kata-kata tahun 1444 H Hijriah, 2022 M Masehi. 45 SM. Apa itu SM? Sebelum Masehi. Sampai ada begitu. Jadi kalender Romawi kuno itu dia digunakan hingga waktu 45 tahun sebelum Masehi. Dan jumlah hari pada tahun jumlah bulan pada kalender Romawi kuno itu hanya 10 bulan. Hanya 10 bulan. Dan jumlah hari total semua itu adalah kalender Romawi kuno itu jumlah bulannya adalah 10 bulan. Dengan jumlah total hari adalah 305 hari. Sehingga orang-orang Eropa atau suku Franka ini berpikir, sepertinya kalender Romawi kuno ini harus diperbaiki. Karena apa?
karena ada kejadian-kejadian penting yang terlewatkan sehingga adanya keanehan dalam sistem perhitungan tanggal. Misalnya begini, 10 bulan. Kita bagaikan, kita misalkan saja, kita pakai tahun Romawi kuno yang berjumlahkan 305 hari dengan total 10 bulan. Orang-orang Romawi, orang-orang ya, suku Franka ini, mereka mengandalkan yang namanya istilah musim. Musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas. Ini mereka mengandalkan musim pada waktu itu. Kenapa mereka itu senang mengetahui yang namanya musim-musim? Kan tahulah bagaimana orang berbisnis, ya kan? Bisnis kalau Anda ingin jadi orang kaya itu erat kaitannya dengan yang namanya musim. Misalnya, Anda mau banyak uang, Anda punya kebun durian. Misalnya sekarang kan lagi musim durian kan? Ini kalian sudah makan durian tidak? Yang sampai sudah lewat musim durian baru kalian tidak makan durian, kasihan nanti. Kasihan banget ya. Ini kalian sudah pada makan durian tidak? Belum. Ada sudah, ada belum? Ya, insya Allah kalau Ramadan nanti pulang kampung kan? Iya. Belum habis. Di daerah Palopo itu bulan 4 masih ada. Ya carilah di Palopo. Kayaknya masih ada itu. Insya Allah kalau Palopo itu di bulan 4 itu ada panen lagi, panen durian. Ya bisalah disebar-sebar di daerah-daerah. Biasanya mereka menyebarkan duriannya itu ke daerah-daerah tertentu. Nah, jadi gini, misalnya Anda punya kebun durian, misalnya luasnya 50 hektar. OTW jadi juragan ya. 10 hektar kalian punya kebun durian. Kita lihat musim. Misalnya kita kan pebisnis durian. Kita lihat musim, bagaimana musimnya itu. Kapan musimnya bisa panen. Tidak mungkin Anda, misalnya, biasanya itu durian akan panen pada bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Kemudian nanti kita bulan 6 kita harus panen ini. Padahal buahnya belum ada. Buahnya belum ada, sedangkan bulan 6 Anda mau panen. Sedangkan di bulan 6 itu bukan musimnya. Anda gimana pikirannya kira-kira? Orang bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 baru musim panen. Anda mau panen bulan 6. Di mana kira-kira taruhannya itu? Makanya itu orang-orang dahulu sampai sekarang pun, mereka itu sangat mementingkan yang namanya musim. Tidak akan lepas itu dari musim. Anda saja bahkan tidak Anda sadari, secara tidak Anda sadari itu, Anda sudah memerhatikan yang namanya musim. Musim apa? Musim pulang kampung. Ya kan? Musim itu namanya. Secara tidak sadari, Anda sudah memerhatikan musim. Musim apa? Musim pulang kampung. Bulan berapa itu? Bulan-bulan sekian. Oke. Begitu juga orang dahulu. Mereka itu sangat memerhatikan musim. Kalender Romawi kuno 10 bulan. Misalnya pada bulan 1 terjadi musim kemarau. Bulan 1 musim kemarau. Ketika sampai di bulan 10 musim dingin, pas masuk lagi tanggal atau bulan 1 bukan musim panas, dia musim dingin. Berarti bertolak belakang dengan bulan 1 pada tahun sebelumnya. Bisa dipahami ini? Misalnya pada tahun 1 Romawi kuno, bulan 1 terjadi musim panas.
Oke, tahun kedua. Bulan 1 tahun kedua dari Romawi kuno terjadi musim dingin. Bagaimana caranya ini? Berarti dia bertolak belakang dengan adat istiadat. Adat istiadatnya yang seharusnya bulan 1 itu adalah bulan musim kemarau, musim panas, tetapi tahun berikutnya bulan 1 bukanlah musim panas. Sekarang saya tanya, biasanya kalau tahun Masehi itu musim hujannya bulan berapa kira-kira? Mulai dari bulan berapa? Bulan 2. Dan ini terjadi kan tiap tahun kan? Kenapa bisa demikian? Karena sudah diatur oleh orang-orang Romawi orang-orang suku Franka kuno. Sudah diatur. Makanya kalender Romawi kuno ini sangat tidak cocok untuk dipakai berbisnis atau dipakai dalam kalender. Karena tidak masuk akal. Masa tahun 1 bulan pertamanya itu musim panas, tahun keduanya itu bulan satunya musim dingin. Bagaimana caranya ini? Sehingga mereka, raja waktu itu yang bernama Numa Pompilius, Raja Numa Pompilius itu merubah sistemnya. Yang 10 bulan Raja Numa Pompilius tambahkan 2 bulan. Menjadi 12 tapi total harinya belum 365 hari. Waktu itu meskipun 12 bulan, tetapi total hari yang dicetuskan oleh Raja Numa Pompilius itu masih berjumlahkan 355 hari dengan jumlah bulan 12 bulan. Oke, waktu itu orang-orang Barat Eropa memakai kalender yang namanya kalender Numa Pompilius. Kalender Numa Pompilius, kenapa namanya Numa Pompilius? Karena yang mencetuskan itu raja waktu itu yang namanya Numa Pompilius. Berjumlahkan 12 bulan dengan jumlah hari 355 hari. Nah, itu. Seiring berjalannya waktu ternyata kalender Numa Pompilius ini juga tidak cocok dengan perkembangan bisnis mereka. Karena tahun pertama musim panas pada bulan pertama, pada tahun kelima di bulan pertamanya itu musim dingin. Meskipun di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, bulan satunya itu adalah musim panas, ketika di tahun kelimanya, bulan pertama itu musim dingin, berarti bertolak belakang dengan istiadat. Kemudian raja berikutnya yang bernama Raja Julian atau biasa kita dengan kata Julius. Bukan Julian ya, Hero. Bukan Julian Hero ini. Sampai kamu kira Hero ML ini. Bukan ini Hero ML ini. Namanya Julian memang sini. Raja Julian waktu itu mendengarkan keluh kesah masyarakat karena tidak ada kesesuaian musim dengan kalender Numa Pompilius. Sehingga tepat pada tahun 45 sebelum Masehi, Raja Julian mencetuskan kalendernya, kalender Julian. Dengan jumlah total bulan 12 bulan dan hari adalah 365 hari berdasarkan rotasi matahari. Yang mana rotasi bumi mengelilingi matahari itu jumlahnya adalah, waktu itu Raja Julian memanggil ilmuwan dari Mesir. Raja Julian itu memanggil ilmuwan dari Mesir untuk memperhitungkan rotasi bumi mengelilingi matahari. Setelah ditelusuri dan ditemukan, ternyata rotasinya adalah 365 hari. Begitu.
365 hari. Oleh karenanya itu, Raja Julian berterima kasih kepada orang Mesir ini, ilmuwan dari Mesir, karena dia telah memberikan petunjuk. Oh, ternyata satu tahun itu harusnya 365 hari. Oke. Seiring berjalannya waktu, ternyata kalender Julian ini masih mengalami kecacatan. Cacat. Yang dia tetapkan itu hanyalah satu tahun adalah 365 hari. Tetapi belum menentukan yang namanya tahun Kabisan dan tahun Wasito. Atau yang biasa tahun biasa. Oleh karenanya itu, ada pendeta Katolik yang bernama Paus Georgius. Lucu-lucu ya namanya. Begitu ya namanya. Nama-nama orang Yunani kan. Kamu kalau belajar biologi itu apa? Pelajaran IPA yang membahas tentang keanekaragaman hayati dan nabati. Termasuk kamu juga itu. Termasuk dibahas juga telinga-telingamu itu. Kalau kamu pelajari itu biologi, istilah-istilah yang digunakan di dalamnya itu rata-rata us, cumulonimbus, stratus. Awan-awan yang tebal itu yang bikin hujan itu namanya apa? Cumulonimbus, bukan Columbus. Cumulonimbus. Kalau awan-awan yang kecil, yang itu, awan-awan yang kabut-kabut itu namanya apa? Awan stratus. Bukan stratus. Itu SS belakangnya. Kalau awan yang paling tinggi itu yang di atas yang tidak bergerak, yang menempel. Kalau misalnya kalian suka senja-senja, anak-anak senja, awan sirus. Ya namanya begitu. Kenapa demikian? Mereka menggunakan nama-nama Yunani ku. Pernah dengar kata Plato? Plato itu kan disebut juga dengan Platius. Kita namakan dengan Plato karena itu yang masyhur, yang terkenal. Ada namanya Plato, gurunya namanya adalah Sokrates. Guru dari Plato itu namanya Sokrates. Pernah dengar kata Aristoteles? S juga terakhirnya. Pernah dengar kata yang namanya rumus Pitagoras? Pitagoras itu nama orang. Itulah yang mencetuskan rumus Pitagoras. SS. Nanti lama-lama nanti gores. Jadi pada intinya begini. Jadi Paus Georgius melihat bahwa ternyata kalender yang digunakan oleh Raja Julius atau Julian ini itu masih mengalami ketidaksesuaian dengan musim. Ya. Sehingga oleh karena itu Paus Georgius itu mencetuskan kalender yang namanya Georgian yang menggunakan istilah tahun Kabisat dan tahun Wasito. Ada namanya tahun yang berjumlahkan hari 365 hari dan ada juga tahun yang menggunakan istilah berjumlahkan 366 hari. Jadi itulah pergolakan, perselisihan yang terjadi di antara mereka sehingga memunculkan kalender yang namanya kalender Masehi. Yang mana kalender Masehi yang tadi di situ? Itulah yang dinamakan dengan kalender Georgius atau Georgian. Kalendernya Georgian itulah yang dinamakan kalender Masehi. Itu. Jadi begitu
Hebat ini. Nah, jadi begitu sejarahnya mengenai kalender Masehi. Kalender yang muncul karena adanya perdebatan. Sedangkan kita tahun Hijriah tidak ada perdebatan. Sudah perdebatan hebat kan kita. Apa itu? Apa itu kalender Masehi? Apa itu? Kita ini kalender Hijriah. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kalau misalnya saya tanya nanti, misalnya, siapakah pencetus tahun Kabisat dan tahun Basitoh di kalender? Jangan kamu ingat namanya Paus saja. Namanya siapa? Paus siapa? Nah, Paus Georgius. Hah? Paus Georgius. Tulisannya Paus Georgius. Saya baca Georgius itu karena penyebutannya memang begitu. Georgius. Ya. Jadi itu pencetus dari kalender Masehi dan tahun Basito dan Kabisat. Yang kamu ingat Paus karena sekarang Paus itu beda lagi namanya, Paus Franciscus. Namanya itu yang sekarang. Sekarang kan Paus, tidak usah kita apa itu Paus. Kita beda lagi ya. Kita ini namanya Syekh Al-Allamah Al-Ustaz. Kalau orang Katolik mereka namanya Paus. Namanya. Oke, intabihu. Perhatikan ya. Ini insya Allah kita selesaikan kitab ini sebelum masuk Ramadan. Jadi nanti ketika kalian Ramadan sekolah tidak? Satu Ramadan. Kajian kitab. Jadi tidak ada pengajian ya. Nah, nanti sudah Ramadan kita lanjut ke kitab selanjutnya. Kalau saya kemarin bocorannya itu ya kitab yang akan kita pelajari itu kitab perhitungan juga. Dan bagus ini. Tidak usah itu kitab apa itu tidak penting untuk kamu itu. Jadi gitu ya. Ya, coba intabihu. Intabihu ayyuhal walad. Nah, jadi begitu sejarah mengenai kalender Masehi. Coba kita lanjut lagi. Ida arodena, coba perhatikan kitabnya ini. Halaman ke-20. Safhal Ashrun. Halaman ke-20. Ini sudah lewat ini perhitungan-perhitungan sulit. Ida arodena an na'rifal kabisah. Ida arodena an na'rifal kabisata wal basitota. Kenapa itu wal basitota? Maktuf, kemana dia? Gak bisa. Kalau gak bisa, kenapa dia fathah? Karena dia sebagai maf'ul, maf'ulun bih dari mana? Hah? Sebut. Yang takut. Apa tadi? Nah, ya, Hasan. Jadi dari na'rifal kabisah. Natrahus sanatal matlubata. Kenapa itu al-matlubata fathah? Natrahus sanatal matlubata. Kenapa al-matlubata? Kenapa dia fathah di situ? Nah, Hasan. Bagus ya.
Na'tun kemana? Sanata. Natrahus sanatal matlubata ala arba'atin. Terjemahannya. Idza aradna, jika kita mau. Memang begitu ya, bahasa matematika. Bahasa matematika itu, kalau kalian pelajari matematika, rata-rata itu dia bahasanya begini. Jika satu tambah satu sama dengan 2, maka 1 tambah 2 sama dengan 3. Begitu dia modelnya. Jika maka, jika maka, jika tidak maka begini. Nah, begitu bahasa matematika. Dan itu ada simbolnya. Sudah saya sampaikan kan simbol maka itu bagaimana modelnya. Simbol maka itu koma. Simbol kalau ada koma dalam perhitungan matematika, ini kayaknya kalian ini perlu ini belajar khusus ini matematika ini. Kayak bingung-bingung saya lihat ini. Ini kalian belajar matematika berapa kali sebulan? 1 minggu sekali. Harus itu. Ya kita lanjut saya nanti kalau ada waktu baru kita buka pembelajaran sendiri. Jika kita ingin an-na'rifa, jika kita ingin mengetahui tahun kabisat dan basitor, jika kita ingin mengetahui tahun kabisat dan basitor, jika kita ingin mengetahui tahun kabisat dan basitor, natrahus sanatal matlubah ala arba'ah, maka kita bagi. Di situ dia artinya bagi. Biasanya kan kurang kan? Natroh di situ banyaknya. Sabar begini. Saya ada begini ya. Sebenarnya ini natroh di sini artinya kurang. Artinya tapi yang dimaksud di sini natrohus sanatal matluba ala arba'ah. Kita kurangi tahun yang dimaksud dengan 4. Seterusnya. Jadi dikurangi terus menerus sampai habis. Kalian ingat tidak yang pernah saya sampaikan? Temannya tambah itu sama temannya tambah itu apa? Temannya tambahku. Bukan temannya. Temannya tambah lawannya tambah itu apa? Kurang. Lawannya kali. Kalau temannya tambah kali. Kalau lawannya apa? Temannya kurang. Jadi begini caranya. Sama saja kita artikan di sini. Jika kita ingin mengetahui tahun kabisat dan basito, maka kita kurangi tahun yang dimaksud dengan 4 sampai habis. Berarti sama saja kalau kita mengatakan bahwa kita bagi itu tahun yang dimaksud dengan 4. Gitu. Jadi bagi. Dan pembagian ini sampai habis dia nilainya. Gitu ya. Jadi di sini kita artikan saja bagi. Meskipun dia boleh juga diartikan sebagai kurang. Maka kita bagi tahun yang dimaksud dengan fa'inin qasamat bi ghairi ziyadatin, jika
Sesudah dibagi, jika sudah dibagi, tanpa adanya hasil sisa, jika sudah dibagi tanpa adanya hasil sisa, fahia kabisatun, maka itulah tahun kabisatun. Jika sudah dibagi tanpa adanya hasil sisa, maka itulah tahun. Wa in wujidat, jika ada, wa in wujidat ziyadatun fabasitotun. Wa in, apa tadi? Sampai di mana? Wa in wujidat ziyadatun fabasitotun. Jika terdapat hasil sisa, maka tahun basitoh. Bagaimana caranya itu? Pernah saya sampaikan ya, tahun kabisat itu dalam tahun Masehi, dia terjadi dalam siklus 4 tahun. 4 tahun sekali. Dalam 4 tahun itu ada 1 tahun yang termasuk tahun Kabi. Kalau Hijriah itu dalam siklus 30 tahun, 30 tahun itu ada 11 tahun yang termasuk kabisat. Dan 19 tahunnya adalah santun lupa. Jangan dilupakan ya, ada pelajaran sebelumnya ini. Jangan dilupakan ini. Jadi bagaimana modelnya? Kalau misalnya saya tanya, ya, misalnya dalam tahun, misalnya kan yang kita tahu itu hanyalah dalam siklus 4 tahun itu hanya 1 tahun yang terjadi tahun kabisat. Ini kita tidak mengetahui bahwa ini adalah tahun kabisat atau basitos. Misalnya Anda dihadapkan dengan soal begini. Misalnya, tahun 3000. Misalnya tahun 3000. Tahun 3000, apakah dia termasuk tahun kabisat atau basito? Maka kita hitung begini. Jadi tidak ada kurang-kurang kayak di Hijriah ya. 3000 ini kita bagi dengan 4. Kalau nanti hasil baginya ini, setelah hasil bagi, kemudian Anda hitung hasil sisa, ternyata hasil sisanya itu adalah 0. Berarti fix dia adalah tahun kabisat. Kalau misalnya setelah dibagi dan dihitung hasil sisanya, ternyata hasil sisanya ini menimbulkan angka lebih dari 0, maka fix dia adalah tahun. Coba kita hitung. Misalnya 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati ini kalau saya kasih 0 begini kayak nanti kalian bingung ini berapa nolnya ini. Ini kita kasih bagus-bagus saja. Pusing ya. Oke. Ini 4 juga nanti bingung angka berapa ini. Jangan sampai kau bilang angka 6 ini. Yang kedua ya, dalam bahasa Arab. Angka 6 atau 2? Nah, sudah. Oke. 4 kali berapa ya? Hasilnya mendekati 30 atau sama dengan 4 dikali 7 sama dengan 28. 20. 4 dikali 9 sama dengan 4 dikali 9. 4 dikali 7 sama dengan berapa? 28. 7 ditaruh sini. Kita kurang ya. Ini jangan dipikir. 30 dikurangi 28. Oke, turunkan nolnya.
200. 4 dikali berapa ya? 4 kali 5. Sama dengan 200 mendekati. 4 kali 5. Atau begini saja. 4 kali 5 ya? 75. 4 dikali 5 sama dengan 20. 0. Berarti ini jangan beginilah. Kita bikin modelnya. Langsung saja kali 200 saja. 4 dikali berapa yang? Berarti 4 dikali 50 berapa? 4 kali 0. 0. 4 kali 5. 20. 200. Selesai. Isi saja. 2. Berarti sini 50 ya. 750. Oke, kita hitung kembali lagi. Ini hasil bagi ya. Jadi tahun 3000 dibagi langsung saja. Saya punya HP itu sering sekali telepon sama penduduk. Saya tidak tahu siapa yang sebarkan saya punya HP, nomor HP sampai ditelepon sama penduduk. Sudah tahu modelnya. Halo, ini dengan Bapak ini mendapatkan reward 1 miliar. Nah, kalau saya tidak kira saya percaya. Jadi hasil, perhatian ya, bagaimana caranya hasil sisa kemarin? Hasil sisa itu cara menghitungnya adalah hasil bagi dikali dengan pembilang atau penyebut? Penyebut. Berapa sih ini? 750 kali 4. 750 dikali 4 sama dengan 3000. Atau kita mau hitung pelan lagi gimana? 4 dikali 0 berapa? 4 dikali 5 20. Disimpan angka belakangnya, ditaruh angka belakangnya, disimpan angka depannya 2. 4 dikali 7 28 tambah 2 3000. Kemudian hasilnya ini dikurangi dengan pembilang. 3000 kurang 3000 sama dengan fix. Berarti tahun 3000 adalah tahun bisa. Begitu cara menghitungnya. Atau begini saja. Kalau antum tidak mau panjang-panjang, bagaimana caranya mengetahui dia tahun Kamis atau tahun Basito? Simple. Kalau misalnya ketika Anda membagi, kemudian hasilnya nanti ada desimal atau komanya, berarti fix dia adalah Basito. Kalau nanti perhitungan misalnya 3000 30.001 dibagi dengan 4, dan kalian ketika membagi ada nanti koma-komanya. Kalau ada di satu komanya berarti fix dia adalah Basito. Kalau dia tidak ada komanya berarti dia adalah tahun selesai. Tidak usah hitung hasil sih, supaya kalian, kalau kalian mau hitung-hitung lagi lebih lanjut tidak mengapa. Tapi kalau saran saya untuk lebih simple begitu. Kalau hasilnya koma berarti dia tahun Basito. Kalau dia bukan hasilnya koma berarti dia hasilnya adalah bisa. Jadi begitu ya. Dia seraman di Gela. Perhatikan. Kalau misalnya nanti kalian menghitung, kan caranya begini. Kalau mau mengetahui tahun Kabisat atau tahun Basito, tahun yang Anda maksud itu dibagi dengan 4. Kalau misalnya hasil pembagiannya itu angkanya koma, berarti dia tahun Basito. Kalau misalnya pas dibagi, misalnya tahun yang dimaksud dibagi dengan 4, dan ternyata hasil baginya itu tidak ada komanya atau bukan angka desimal, berarti dia fix adalah tahun Kabisat. Gitu.
Simpel. Allah alam. Jadi sampai sini saja ya. Jadi simpel ya, tidak rumit-rumit caranya tahun bisa dan basi. Kalian masih ingat caranya cari tahun anu? Tahun bisa dan basi itu di Hijriah? Masih? Kalau saya misalnya, ini masih ingat ini kira-kira? Kalian kelas 1. Kira-kira paham ini? Paham tuh? Masih pusing-pusing ya? Iya. Tidak mengapa itu ya. Insya Allah nanti belajar lagi sama kelasnya. Kalau saya lihat ini kayaknya kelas 3 yang paham. Kelas 1, kelas 2 masih buram-buram. Meskipun ada yang paham masih. Maka aja itu saya kasih simpel tadi. Hasilnya itu begini saja. Kalau nanti tahun yang Anda ingin cari apakah itu kabisat atau basito, misalnya dibagi dengan 4. Bagi-bagi misalnya. Pakai kalkulator kalau ada. Kalau ada HP. Kalau kalian bagi dengan 4, kemudian hasilnya koma, berarti fix dia adalah basi. Bisa aja simple. Nggak usah kalian cari hasil bagi dan hasil sisa. Nggak usah cari hasil sisanya. Cukup hasil baginya saja nih, Cah. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa memahami pelajaran ini. Amin dan karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima sami'na, Allahumma anfa'na bima 'alimna, Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Berhasil jangan ma'al abrar ya aziz ya ghafur rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.